Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Ini adalah pertemuan terakhir ya untuk matematika menjelang PAT. Karena itu Bapak mau bahas kisi-kisi PAT. Sebelumnya Bapak mohon maaf ya, karena sebetulnya di semester 2 ini banyak sekali bahasan yang harusnya dibahas gitu kan. Nah, karena itu Bapak membahasnya secara singkat lewat bahasan kisi-kisi ini. Ini adalah kisi-kisi ya, jadi bukan soalnya, tapi mirip banget, gitu kan? Jadi Bapak bikin 3 paket soal. Jadi yang pertama itu adalah soalnya kisi-kisi, yang di sini ya, kisi-kisi di sini. Ini yang harus kalian print atau kalian tulis tangan, kemudian kerjakan beserta dengan caranya. Nah, supaya kalian nggak bingung, makanya jadi di sini ada soalnya, di kisi-kisi nanti yang harus kalian kerjakan. Sini Bapak bikin pembahasan, penjelasan caranya yang tipe soalnya mirip. Contoh perhatikan nih nomor 1 ya. Bentuk paling sederhana dari 60 cm banding 3 meter adalah... Nah, ini tipe soalnya mirip ya. Yang di sini yang akan Bapak bahas, bentuk paling sederhana dari perbandingan 80 cm dan 4 meter adalah... Ya, ini tipe soalnya mirip pisan, tapi angkanya berbeda. Ya, kayak gitu ya. Nanti di soal PAT nanti tipe soalnya mirip tapi angkanya berbeda. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, jadi kisi-kisi ini fokusnya adalah penguasaan atau penyelesaian tipe-tipe soal yang ada. Jadi jangan fokus ke angkanya karena nanti angkanya diganti. Jadi tipe soalnya sama kayak gitu. Nah, yang akan jadi soal di PAT nanti ini ada beberapa materi ya. Yang pertama perbandingan senilai, kemudian perbandingan berbalik nilai, aritmatika sosial, garis dan sudut, segi 4, juga statistika. Ini materi-materinya akan jadi bahasanya seperti itu. Ini kisi-kisi nanti yang harus kalian kerjakan. Nah, kita akan bahas penyelesaian soalnya. Nah, ini yang akan Bapak bahas. Jadi biar nanti kalian paham, oh, tipe soal kayak gini tuh, ini toh cara mengerjakannya seperti itu. Nah, ada 30 soal. Karena kalau dibuat satu video full dari awal sampai akhir akan panjang, jadi akan Bapak bagi menjadi beberapa bagian ya. Kayak ini bagian yang pertama. Oke, bismillah. Ya, kita bahas soal nomor 1. Soalnya bentuk paling sederhana dari perbandingan 80 cm banding 4 meter. Nih, kalian harus ngeh ya, perhatikan ternyata satuannya berbeda ya. Di sini cm. Kalau di sini meter. Karena itu, sebelum kita kerjakan langsung, kita samakan dulu satuannya. Jadi, asalnya 80 cm banding 4 meter. Kita ubah jadi 80 cm banding, nah, 4 meter kita ubah ke senti kali 100 kan. Jadi, 400 cm. Nah, sesudah ini baru kita sederhanakan. Kalau sederhanakan itu kayak kita ngebagi dengan angka yang sama sampai ke bentuk paling sederhana. Kalau masih ingat di bab pecahan, itu kayak misalnya 10 per 15 disederhanakan jadi berapa nih? Bagi angka yang sama. Dibagi 5 misalnya ya. Bagi 5. Kalau di atas bagi 5, bawah juga bagi 5 gitu ya. 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5, 3. Nah, ini proses penyederhanaan tuh kayak gitu. Nah, supaya memudahkan, kita ubah ke dalam bentuk gitu aja ya. Bentuk pecahan 80 per 400 sama dengan... Nah, kita bagi yang sama nih. 80 400. Bagi berapa nih? Ini kita coret dulu ya. Kayaknya bisa kita coret nih. Jadi 8 per 40. Oke, nah 8 sama 40 nih. Terus kita bagi angka yang sama. Bagi berapa nih? Bagi 8. 8 bagi 8, 1. 40 bagi 8, 5. Jawabannya berarti 1 banding 5. Yang C. Kayak gitu. Kalau kalian udah hafal, udah beres, boleh seperti ini langsung ya. Kalau ternyata, Pak, saya berapa ya? Misalnya nggak langsung harusnya dibagi 8. Kalian misalnya bagi 2 dulu, boleh. Misalnya bagi 2 dulu, bagi 2. 8 bagi 2, 4. 40 bagi 2, 20. Ini masih bisa nih bagi angka yang sama. Bagi berapa? Bagi 4. Ini bagi ya, maaf. Bagi 4, bagi 4. 4 bagi 4, 1. 20 bagi 4, 5. Nah, kayak gitu. Jadi, pas proses pembagiannya kalian boleh langsung dengan angka yang besar. Atau boleh kalian bagi sedikit-sedikit dulu gitu. Tapi prinsipnya
harus dibagi angka yang sama nih atas sama bawahnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, perbandingan yang ekivalen dengan 12 banding 16 adalah, nah, kalau ekivalen agak sedikit berbeda nih. Ekivalen tuh kayak, kita sederhanain dulu deh, 12 banding 16-nya. Kita bagi angka yang sama. 12 banding 16, ini kita bagi angka yang sama, dia sama-sama bisa dibagi 4. Bagi 4, bagi 4. 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4, 4. Nah, gitu kan. Oh, berarti kita nyari yang ekivalen tuh yang sama nih. Bakal dapat 3/4 juga kalau disederhanakan. Kita cek yang A. 12/15, kita bagi angka yang sama. Ini yang atas bisa sih dibagi 2 atau bagi 6, tapi bawahnya nggak bisa. Jadi harus dibagi angka yang sama, gitu kan. Bagi 3 ya, bagi 3. Bagi 3, 12 bagi 3, 15 juga harus nanti dibagi 3. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Oke, enggak ya, berarti bukan A. Kita coba yang B. 15/20, kita bagi angka yang sama. 15 sama 20 bisa sama-sama dibagi angka berapa nih? Bagi 5 ya. Bagi 5. 15 bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. Ais, ketemu nih. 3/4. Jawabannya P. Gitu ya. Ini sebetulnya udah beres ya. Nah, cuman Bapak pengen ngasih tahu nih, ngasih penjelasan lagi nih. C, kalau misalnya disederhanain, berapa nih? Dia 14/21. Kita bagi angka yang sama. Kalau 14 sama 21 mah bisa sama-samanya dibagi sama 7. Bagi 7 bagi 7. 14 bagi 7, 2. 21 bagi 7, 3. Tuh, kan beda. Yang D. Yang D itu 12/24. 12/24. Ini sama-sama bisa dibagi angka berapa nih? Kalau Bapak udah langsung ketahuan nih, ini bisa dibagi 12. Ini bisa bagi 12. Ini pun bisa dibagi 12. 12 bagi 12, 1. 24 bagi 12, 2. Ya, ini yang sama yang B. Tuh, jadi ekivalennya jawabannya B. Seperti itu. Jadi kalau ekivalen mah, kamu sederhanain pilihan yang ada, mana sih yang sama dengan yang di soal gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Bentar. Jumlah kelereng Tono dan Tini Tono dan Toni 64. Jadi Tono punya kelereng, Toni punya kelereng. Kayak gitu kan. Jadi kalau punya Tono ditambahin dengan yang punyanya Tini, Toni, dia kelerengnya jadi 64 buah nih. Kemudian ketahuan nih, kelerengnya Tono dan Toni perbandingannya adalah 3/5. Jadi kalau Tono itu perbandingannya 3, kalau Toni perbandingannya 5. Berarti banyakkan si Toni ya. Selisih jumlah kelereng mereka adalah, selisih. Apa sih selisih itu? Selisih itu beda ya. Beda. Nah, atau buat tahu selisih kita biasanya caranya adalah angka besar kurangin dengan angka kecil gitu kan. Kecil. Jadi nanti kelereng Tono salah, yang lebih gede siapa sih? Toni ya. Kelereng Toni nanti dikurangi oleh kelereng Tono. Nah, kayak gitu. Jadi berapa gitu ya. Nah, karena kelereng Tononya belum ketahuan, Toninya belum ketahuan, maka kita pakai dulu perbandingannya kan udah ketahuan ya. Nih, selisih perbandingan berapa nih? Selisih perbandingannya yaitu kan si Toni 5 ya, 5, si Tono 3. Berarti selisihnya 2. Ini cara ngerjainnya pakai konsep dasar. Konsep dasar itu maksudnya adalah ditanyakan per diketahui dikali diketahui. Oke, seperti itu caranya. Yang ditanyakan punya siapa? Punya selisih. Nah, yang ditanyakan kan punya selisih, maka di sini pun harus selisih perbandingannya. Selisih perbandingannya berapa? 2. Kayak gitu. Kali yang udah ketahuan punya siapa nih? Punya Tono dan Toni. 64 buah nih ya. 64 buah. Nah, kalau yang di sini punya selisih, terus di sini kan yang diketahui punya Tono dan Toni, berarti di sini pun harus punya Tono dan Toni perbandingannya gitu kan. Perbandingan Tono dan Toni berapa? 3/5. Berarti kalau di sini perbandingan mah kan 3 ditambah 5. Berapa nih?
8 gitu ya. Jadi ini mah dalam bentuk buah ya. Yang ini dalam bentuk perbandingan gitu. Habis itu kita sederhanakan. Ini 8 sama 64 bisa bagi angka yang sama dibagi 8, 8 bagi 8 1, 64 bagi 8 8. 2 kali 8 16. Nah, jadi jawabannya 16 nih. Cek. Selanjutnya, soal nomor 4. Untuk menempuh jarak 48 km butuh 3 liter bensin. Ini kalau jaraknya 80 km butuh berapa liter bensin ya? Nah, ini bisa beberapa cara, bisa pakai logika atau bisa pakai cara persamaan. Pakai cara persamaan kayak gini. Persamaan 1, maaf. Pakai gini. Jarak 1 per bensin 1 sama dengan jarak 2 per bensin 2. Kayak gitu. Nah, perhatikan. Jarak 48 km berarti itu jarak 1. Jarak satunya 48 km. Butuh 3 liter bensin, berarti dia banyaknya bensin 1. Butuh bensin satunya 3. Selanjutnya nih, apa nih? Jarak 80 km, berarti dia jarak 2. Jaraknya yang kedua diketahui, jarak 2 80 km. Nah, kalau bensin 2-nya belum kan? Nah, gitu. Bensin 2-nya berapa? Anda tanya gitu. Masukin ke persamaan, jarak satunya udah ketahuan 48. Bensin satunya 3 sama dengan jarak 2-nya 80. Ini ya, 80. Bensin 2-nya katakanlah X. Nah, dari sini kita kali silang. 48 kali X, 48X sama dengan 3 kali 80. Kayak gitu. Pinggirkan ya. 48X sama dengan 3 kali 80 itu 240. X sama dengan 240 dibagi 48. Nah, berapa nih 240 bagi 8? 48. Jawabannya adalah 5. Nah, A. Selanjutnya, soal nomor 5. Suatu pekerjaan selesai dalam 12 hari jika dikerjakan oleh Akin seorang diri. Nah, kalau ada seorang diri itu menyelesaikan pekerjaan yang sama itu dia 24 hari. Nih, kira-kira kalau misalnya ada sama Akin bersama-sama bekerja, butuh waktu berapa hari? Nah, ini caranya ya. Cara cepatnya ya. Gini. Waktu 1 dikali waktu 2 per waktu 1 ditambah waktu 2. Ini kali ya. Waktu satunya berapa nih? Waktu 1 12 hari, waktu 2-nya 24 dibagi 12 ditambah 24. Kayak gitu ya. 12 kali 24 sama dengan 24 kali 2 48, 24 kali 1 24, 288 ya. 288 per 12 tambah 24 36. 288 dibagi 36 jawabannya 8. Berarti 8 hari. A, seperti itu caranya. Oke, mudah-mudahan difahami. Kalau masih ada yang belum paham, tanya aja, jangan ragu ya. Terima kasih. Itu saja. Selanjutnya, kerjakan latihan kisi-kisinya nomor 1 sampai 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.